Jadi saya sebetulnya lagi berpikir, ini kita ketemu nih ngapain gitu deh. Ya. Tahun lalu kita ketemu membahas hal yang sama terkait dengan tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Kurang lebih pembahasannya kayak begini semua. Basarnas kasih bicara, BMKG, Pak Menteri, KNKT, sama semua. Nggak ada bedanya, Pak. Ya. Yang jadi pertanyaan saya, sederhananya, Pak, waktu itu ada rekomendasi. Sudahkah rekomendasi-rekomendasi pada saat kita membahas tenggelamnya KM Tunu Pratama Jaya itu ditindaklanjuti? Udah belum, Pak? Bapak waktu itu KNKT, Bapak kasih berapa rekomendasi? Udah belum, Pak, ditindaklanjuti itu rekom-rekom itu? Izinkan saya membahas dua aja, Pak, kapal yang besar, Pak. Yaitu kapal Mutiara Sentosa dan Putri Yasmin. Kapal Mutiara Sentosa umurnya sudah 35 tahun. Kapal Putri Yasmin umurnya sudah 34 tahun. Dalam kesempatan ini saya mau melokalisir hanya dua, Pak, persoalan. Yang pertama manifest, yang kedua usia kapal. Karena kalau kita lihat dari laporan BMKG, ini cuaca normal, Pak. Ombak masih dalam batas yang wajar. Kecepatan angin masih dalam batas yang wajar. Ini yang penjelasan dari Bapak. Terkait dengan apa yang terjadi, Pak. Kemudian truk terbakar dan tidak bisa dipadamkan. Kalau saya bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa memang ada kemungkinan memang alat-alat karena usia kapal yang sudah tua dan mungkin rem ceknya itu tidak pernah dilakukan. Ya, tidak memadai untuk memadamkan api. Ini asumsi saya, Pak. Mengingat usia kapal yang sudah semakin tua. Saya mau bacain sama Bapak kapal-kapalnya Pelni sekarang. Nggak tahu ada di rute, Pak. Ada, Bapak. KM Tidar, umurnya sudah 35 tahun. KM Srimau, umurnya sudah 35 tahun. KM Binaya, umurnya sudah 32 tahun. KM Awu, umurnya sudah 35 tahun. Tilang Kabila, 31 tahun. KM Lawit, 40 tahun. KM Tata Mailau, ini 30 tahun, Pak. 30 tahun punya Bapak. KM Bukit Raya, 31 tahun. KM Dobon Solo, 32 tahun. Ini kita bicara ini. Bapak punya 26 kapal, 14 kapal sudah lewat 30 tahun. Kemudian saya mau tanya sama Bapak. Pada tahun 2024, Bapak sudah dapat kesempatan PMN. Kok belum ada progres ya, Pak? Tahun 2024, 1,5 triliun. Tahun 2025, 2,5 triliun. Tahun 2024 DP-nya. 2025 itu terminnya. Terus kok saya lihat baca laporannya dengan bangganya, wah iya ini disimpan di depositokan. Ada bunganya. Dana sendiri 500 miliar. Dari 4,5 triliun, itu cuma untuk 3 kapal. Betul, Pak? Yaitu KM Unsini, yang targetnya akan selesai di tahun 2029, di semester 1. KM Kelimutu akan selesai di semester 2 tahun 2029. Dan KM Lawit akan selesai di tahun 2023. Jadi dengan anggaran 4,5 triliun, ini hanya untuk 3 kapal. Betul, Pak? Sementara yang udah usang ada 14 kapal. Jadinya juga masih tahun 2029. Jadi kalau yang ada umurnya KM Willisnya 27 tahun, Pak. KM Sangyang 27 tahun. Kalau tahun 2030, berarti umurnya sudah 31 tahun. Nah, kita dihadapkan pada situasi seperti ini, Pak, sekarang. Tiba akal, tiba pikiran. Saya nggak tahu apa yang terjadi di Pelni, kenapa Bapak tidak
mempercepat proses itu. Padahal Bapak sudah punya kesempatan dari tahun 2024 pencairan ini, Pak. Saya nggak tahu. Tuh. Yang kedua, Pak, saya terkait manifest. Dulu saya ingat betul terkait pas KM Tunu Pratama Jaya. Pak Menteri izin, Pak. Saya sama Bapak ini saya hormat, respect, Pak. Saya sampaikan sama Bapak, Pak, manifest itu nggak ada yang benar, Pak. Kita bicara itu bukan karena kita mau kritik Bapak. Bukan. Tapi kita mencari penyempurnaan, Pak. Agar ke depan ini tidak terjadi lagi. Cerita KM Tunu Jaya ini udah 1 tahun yang lalu. Waktu saya datang sama Pak Ridwan B yang mimpin, Basarnas beda, KMKT beda, KSOP beda, data manifest, Pak. Itu 1 tahun yang lalu, Pak. Kita bicara itu di sini, di ruangan yang sama, kemudian kami kunjungan kerja ke Banyuwangi dalam kaitan dengan itu. Kami sampaikan ke Pak Menteri waktu itu begini, Pak, Bapak nggak mau ya Pak punya legacy. Sama seperti Pak Jonan kemarin membenahi kereta api. Itu kereta dulu apa nggak amburadulnya, Pak. Orang naik di atap, Pak. Orang naik di lokomotif, Pak. Tapi bisa bagus sekarang. Saat ini tantangan terbesar kita memang ada di sini, Pak. Nah ini kan saya bukan ngerti Bapak ya, Pak. Tapi saya bisa membayangkan begini, Pak. Jangan-jangan tahun depan kita ngumpul lagi semua kayak begini. Kesimpulannya tetap dua. Kapal yang sudah tua, yang alat-alatnya tidak berfungsi, dan manifest yang nggak jelas. Pertanyaan saya, mau sampai kapan kita gini gitu, Pak. Nah, saya ini sebenarnya Pak Menteri yang saya sangat hormati, saya ini pengguna kapal itu, Pak. Ketika waktu Bapak lakukan pembenahan, 3 bulan itu bagus, Pak. Kami dari mobil turun, mana KTP-mu? Saya kasih KTP saya, Pak. 3 bulan sebelum itu kembali ke laptop. Apa kembali ke laptop ya, Pak? Cukup supir sama kalau ada ajudan 1. Hanya itu yang diambil datanya, Pak. Ada berapa orang di mobil? 8 orang. Nah, itu. Cuma dicatat itu, Pak. Nah, ini kan tentunya kita tidak inginkan, Pak. Nah, maksud saya bukan kritik Bapak nih, Pak. Tapi ini kan tantangan kita. Kita mau apain situasi seperti ini, Pak? Apa akan kita biarkan ini terus terjadi? Ya? Atau mungkin kita harus benahi, Pak. Saya udah catat, Pak. Banyak hal. Ya? Berbagai usaha juga dilakukan oleh semua stakeholder. Tapi perbedaan data manifest itu, Pak, selalu terjadi. Pun setiap saat kita mau berangkat, Pak. Ya, ini saya ngomong gini ke Pak Menteri bukan Pak. Tapi ini kan terjadi. Ya. Bayangkan, Pak, 4 entitas bekerja dengan basis data yang terpisah. Nggak terkonek satu sama lain loh. Ujungnya apa? SAR ketika mencari jumlah korban, dia nggak tahu berapa orang yang dicari. Dia nggak tahu, Pak. Ini KMI yang di tempat Lombok nih, Pak. Di Lombok ini ada saudara kami, Pak. Bapak udah catat tapi sejak Imades Tutarjana Desu barusan kami dapat broadcast terus, Pak, dianggap orang hilang, Pak. Nah maksudnya kami, Pak, bisa kita bayangkan situasi akan terjadi terus seperti ini, Pak. Kalau kita nggak benahi, Pak Menteri izin, Pak, ya. Jadi saya pikir, Pak, ini banyak sekali sebenarnya saya mau sampaikan terkait dengan manifest, Pak. Tapi poin-poin strategis itu. Jadi saya bicara seperti ini sama Bapak, saya bukan persoalan tapi kalau nggak dibenahi repot, Pak. Bayangkan, Pak, persoalan hukum keluarganya ketika orang hilang. Persoalan asuransinya bagaimana, Pak? Saya beberapa pelajaran dari Pak Hamka, ya. Pak tadi BMKG bilang, Basarnas, yang hilang, Pak, yang hilang di laut, Pak. Ada 203 orang itu masih hilang, Pak. Saya mohon izin, Pak. Boleh nggak, Pak, kalau yang orang hilang nih, apalagi kalau udah setahun hilang di laut, kita nyatakan meninggal, Pak. Kalau dia hilang di hutan, nggak apa-apa kita bilang hilang, Pak. Kalau dia hilangnya di laut, Pak, ya maaf, Pak, pasti kan sudah meninggal itu, Pak. Ini demi kepastian hukum. Saya memahami diksi yang dimaksud oleh Pak Hamka, Pak. Tapi untuk kepastian hukum di selanjutnya, Pak, seperti yang terjadi di KM yang di Lombok ini 5 orang hilang, Pak. Kan ada toleransi lah. Masa kalau 2 bulan hilang di laut kita masih mengatakan itu orang hilang? Dia udah meninggal lah, Pak. Baik, Pak. Yang di selayar dimakan ikan laut. Siap. Terus terakhir, Pak, izin Pak Ketua, ini masalah Basarnas.
Dia udah menyelamatkan operasi ada 601. Saya cuma mengatakan begini, Pak. Basarnas ini kita prihatin dengan anggarannya. Ini baru bicara di laut, belum di darat. Belum ini di NTT kemarin Bapak juga turun, tim-timnya. Setiap bencana Basarnas turun, anggarannya nggak cukup, Pak. Saya mau kira-kira begini, bayangan Pak. Kalau anggaran itu ada di Basarnas, itu sama aja kalau di keluarga, anggarannya di kita. Ketika kita ada apa-apa, kita bisa langsung belanjakan. Kalau itu diparkirnya di biaya pun, itu sama aja anggaran ada di orang tua kita. Tidak sebebas kalau uangnya ada di dalam diri kita. Karena itu dalam kesempatan ini Pak Ketua, mengingat begitu banyaknya bencana-bencana, perlu kita pikirkan juga anggaran Basarnas ini benar-benar bisa ditambah. Terakhir Pak, terakhir dan yang terakhir, izin Pak Menteri. Terkait dengan pembenahan ini, saya juga sudah sampaikan kepada Bapak, izin Pak Menteri. Air potex itu nggak benar Pak. Saya mendapat jawaban, ya kita sedang benahi. Tapi masih Pak, ceritanya masih dipul di satu tempat, tidak dipisah. Tolong Pak Menteri Bapak pisah Pak. Karena saya sudah menghitung dan saya masih dengan pendapat saya bahwa kerugian negara setiap tahun itu sebesar 400 miliar. Saya bisa pertanggungjawabkan pembicaraan saya itu Pak. Dalam berbagai kesempatan saya tidak merubah angka itu karena memang kerugiannya sampai dengan 400 miliar. Tolong Bapak pisah supaya Angkasa Pura bisa tambahan 400 miliar itu agar Angkasa Pura tidak perlu disuntik lagi dari Danantara. Dia bisa mandiri untuk membangun bandara-bandara yang ada di seluruh negara kita, di seluruh negeri kita. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan Pak Ketua, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mori, terima kasih Pak Jatmiko. Bersiap-siap Bu Yasti.